Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
Empress Valley pada pagi ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang sentiasa mengikuti ibadah online, kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Kita percaya Tuhan Yesus yang sentiasa ada buat kita di dalam musim hidup kita, musim berganti musim, hari berganti hari. Dan pada pagi ini saya akan mengongsikan ayat firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lama dan kasih setianya. Amin. Kita percaya bahwa kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan dari dulu, sekarang, sehingga selama-lamanya. Dan sebelum kita memulakan puji sembah kita, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terpujilah nama Engkau Tuhan, terpujilah nama Yesus karena Engkau Tuhan yang menyertai kami Bapa. Setiap musim hidup kami, hari berganti hari, kami percaya semuanya karena berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan pada hari ini dan pada pagi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, lewat ibadah online kami Tuhan, Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Baik di mana kami berada, kami percaya Tuhan berkasih Allah Tuhan yang sentiasa bersama kami Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah kami, memeliharalah kami Tuhan Yesus, sehingga hari-hari yang akan datang dengan kasih setiamu, karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan masa ini Tuhan kami serahkan Tuhan Yesus, semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama kuasa Tuhan Yesus kami telah habis berdoa. Amin. Jadi mari sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom, kawan semua. Mari kita bersatu diri kita akan nyanyikan ucapan syukur ini kepada Tuhan. 1, 2, 1, 2, 3, go. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. One time. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Yang berjaya,
telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertanda kau Tuhan Rajaku. Bertanda kau Tuhan Rajaku. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di perantara-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Segala Memuji-Mu, lebih baik satu hari di perantara-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau
Shalom, selamat pagi serta selamat ibadah saya ucapkan kepada anak-anak Tuhan yang mengikuti siaran online, ibadah online pada pagi ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyediakan masa yang terbaik untuk kita sebagai anak-anak Tuhan bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita belajar daripada firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi ini kami sangat mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kami suatu peluang yang sangat baik sebagai umat pilihan Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada pagi ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dan kami sangat memerlukan penyertaan kuasa Allah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan dalam bidang apa sekalipun, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau pakai kami sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang melayani pada pagi ini. Dan jemaat yang akan dilayani, siapkan hati pikiran kami untuk menerima dan mengerti akan pelayanan firman Tuhan. Bapa, sertai kami dari awal sehingga selesai ibadah ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini saya akan membawa kita untuk belajar firman Tuhan dengan tema yang berkata hal yang merupakan gerak jemaat menjadi matang ataupun jemaat yang menjadi dewasa, jemaat yang bertumbuh, bahkan jemaat yang berbuah. Kita akan membaca firman Tuhan daripada Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 hingga ayat yang ke-35. Ayat yang ke-34 berkata demikian, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hal yang pertama yang merupakan gerak jemaat menjadi matang, yaitu mengasihi satu sama yang lain. Menurut ayat yang baru kita baca, ini merupakan suatu perintah yang diperintahkan Tuhan kepada setiap kita untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Apa yang kita perlu perhatikan di sini juga, bahwa mengasihi satu sama yang lain merupakan suatu bukti, tandanya bahwa kita adalah pengikut Tuhan, bahwa itu adalah suatu tandanya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Seperti dikatakan ayat yang ke-35 tadi. Jadi di sini jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengasihi satu sama yang lain bukan berarti kita menunggu kasih itu dari suatu pihak, bukan menunggu kasih itu daripada satu arah, tetapi kita harus saling mengasihi. Kita mengasihi sesama kita dan sesama kita mengasihi kita. Tetapi pada zaman sekarang, kasih itu sering dinyatakan dengan alasan-alasan yang salah. Misalnya, mengasihi seseorang karena mengharapkan sesuatu daripada orang tersebut.
Jika orang itu adalah orang yang kita anggap biasa ataupun orang yang kita anggap lemah, tak perlulah kita berusaha untuk menunjukkan kasih kepada mereka, sebab tak ada apa-apa yang kita harapkan untuk mereka berikan kepada kita. Tetapi apabila orang itu seperti kata orang itu orang baik-baik, orang yang berada, barulah kita berusaha dengan cara apa sekalipun kita sanggup untuk menunjukkan kita mengasihi mereka, oleh kerana ada sesuatu yang kita harapkan daripada mereka. Jadi ini adalah suatu alasan yang salah dalam hal kita menunjukkan kasih. Kasih yang benar ialah sebagaimana Kristus mengasihi jemaat-jemaatnya. Bukan oleh kerana jemaat ini adalah daripada bangsa ini dan jemaat ini adalah daripada suku ini baru Tuhan menunjukkan kasih. Tidak, kepada semua jemaat, kepada semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan, Dia menunjukkan kasih-Nya sama rata kepada semua kita. Jadi itulah kasih yang benar, itulah kasih yang sebenarnya. Kasih yang benar juga sangat diperlukan di dalam gereja Tuhan. Oleh kerana banyak perselisihan yang berlaku di dalam gereja Tuhan. Kita banyak mendengar bahawa ada perpisahan ataupun ada gereja-gereja yang berpindah oleh kerana perpecahan yang berlaku. Akibatnya daripada kasih yang benar tidak ada pada kita. Oleh itu di sini kita akan melihat jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih yang benar menyebabkan manusia tidak menjadi pelanggar firman Tuhan. Waktu kita sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah mengenal dan mengerti akan kehidupan sebagai orang percaya, memiliki kasih, apabila orang lain melihat kasih ada di dalam kita, maka mereka tidak akan lari, mereka tidak akan menyimpang daripada jalan firman Tuhan, sebab mereka melihat sesuatu yang daripada kita. Tetapi jika kasih itu tidak ada pada kita, maka orang pun tak mau dan tidak akan menurut firman Tuhan, sebab tidak ada yang mereka lihat daripada kita. Jadi kasih yang benar adalah seperti kasihnya Tuhan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya bagi umat-umatnya. Dan adakah kita sebagai orang Kristen telah mengorbankan ataupun berkorban demi kasih kita kepada orang lain? Ataupun mungkin kita katakan, dia, saya. Dan inilah yang perlu kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan. Kasih adalah petanda hidup yang rohani. Seseorang yang memiliki kasih adalah seseorang yang memiliki kehidupan kerohanian yang begitu dalam di dalam pribadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat contoh daripada jemaat yang mula-mula. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat 47, saya tidak akan membaca. Kita akan melihat di situ apa yang kita perlu belajar, apa yang perlu menjadi satu pengajaran bagi kita juga berkaitan dengan cara hidup orang Kristen. Gereja yang mula-mula, mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul. Mereka mengikut apa yang telah diajar oleh rasul-rasul, oleh pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah yang telah mengkhotbahkan firman Tuhan. Mereka mempraktekkannya, mereka melakukannya di dalam kehidupan mereka. Kehidupan jemaat yang mula-mula, mereka bertekun dalam persekutuan. Bertekun di sini menunjukkan bahawa mereka sangat merindukan, mereka sangat menginginkan persekutuan antara satu sama yang lain sebagai orang yang percaya. Karena di situ mereka akan mendapat kekuatan untuk saling mendorong, saling membangun, memberikan semangat kepada satu sama yang lain.
Selain daripada itu, mereka tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kita melihat juga orang yang memiliki harta, mereka menjual, dan hasil dari penjualan harta benda mereka dan dibagikan kepada anggota-anggota gereja yang lain, orang-orang percaya yang lain dengan cara ataupun dengan cara yang sama rata. Jadi dikatakan kepunyaan mereka bersama-sama. Ini adalah cara hidup gereja yang mula-mula. Oleh karena mereka adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan kerohanian yang sangat kuat. Oleh karena kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dari semua itu menjadikan mereka adalah orang Kristen, gereja yang disukai oleh semua orang. Tidak heranlah kita, begitu cepat perkembangan gereja dibangunkan, didirikan, banyak jiwa yang dimenangkan pada waktu itu. Oleh karena semua orang percaya kesatuan mereka, oleh karena kasih yang ada pada mereka, cara hidup rohani mereka yang memberkati orang lain, sehingga mereka menjadi orang yang disukai dan banyak orang yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, hal yang merupakan gerak jemaat menjadi mata. Kita membaca daripada surat Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, yaitu menerima satu sama yang lain. Seperti Tuhan Yesus sudah menerima kita semua, dan demikian pula kita juga untuk saling menerima satu sama yang lain. Yesus merupakan contoh dalam hal ini, yaitu dalam hal menerima satu sama yang lain. Kadang-kadang menerima satu dengan yang lain sulit dilakukan karena kejahatan mereka atau sikap mereka yang kurang baik terhadap kita. Contoh, kita akan melihat si E, contohlah. Dia membuat satu upacara hari jadi untuk anak ataupun keluarga mereka, lalu menjemput si B untuk hadir ke majelis hari jadi tersebut. Tetapi si B tidak mau hadir. Kenapa? Bukan oleh karena dia sibuk, bukan oleh karena tidak ada masa, tetapi dia mengingatkan apa yang telah berlaku antara mereka sebelumnya, sesuatu yang tidak memuaskan hati, dan dia tidak mau datang. Ataupun contoh yang lain, gereja E membuat suatu aktiviti suka nikah dan menjemput gereja-gereja yang lain untuk hadir sambil menyumbang. Oleh karena gereja E ini memerlukan kawangan dana untuk gereja, dan lalu membuat satu aktiviti seperti itu, mengharapkan gereja-gereja yang lain hadir. Tetapi apa yang berlaku, gereja-gereja yang lain ataupun di antara gereja yang dijemput ada yang tidak mau hadir. Kenapa? Oleh karena ada sesuatu yang daripada gereja E sebelumnya yang tidak menyenangkan hati pihak gereja B, maka mereka tidak mau hadir. Jadi apa yang kita lihat di sini, bahwa waktu kita telah mengalami sesuatu perkara yang sebelumnya, dan itu menyulitkan, menyukarkan kita untuk dapat menerima satu sama yang lain. Contoh dalam hal ini, menerima satu sama yang lain, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia menerima seorang perempuan yang menyuci kakinya, walaupun ia seorang perempuan yang berdosa. Ini perempuan bukanlah seorang perempuan yang ada pekerjaan. Kalau seperti sekarang, bukanlah dia seorang dokter, bukanlah dia seorang lawyer, bukanlah dia seorang nurse, dan seterusnya. Dia adalah seorang perempuan sundal. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tidak melarang dia? Mengapa Tuhan Yesus tidak suruh dia untuk lari dan mengatakan buat saya malu saja? Tidak. Tuhan menerima dia. Tuhan membiarkan
perempuan Sunda ini untuk menyucikan kakinya. Contoh yang lain, Tuhan Yesus menerima Zakheus, pemungut cukai, seorang penipu. Tuhan Yesus menerima seorang perempuan Samaria. Apa yang kita perlu lihat di sini? Menerima satu sama yang lain bukan berarti kita menerima perbuatan mereka yang jahat. Yesus membenci dosa, tetapi Ia senang menerima pribadi mereka. Kalau Yesus sebagai anak Allah dapat menerima kita sebagai orang yang berdosa, lebih-lebih lagi kita harus berbuat demikian terhadap sesama kita. Tuhan tidak pernah melupakan pelayanan kita dan tidak pernah melupakan apa yang kita telah lakukan dengan kasih kepada Dia dan kepada sesama kita. Dia tidak akan melupakan, karena kita diperintahkan untuk mengasihi dan untuk menerima satu sama yang lain. Jadi jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kedua hal ini, mengasihi satu sama yang lain, menerima satu sama yang lain, adalah merupakan penggerak kematangan sebagai orang percaya maupun sebagai gereja Tuhan. Gereja akan bertumbuh, gereja akan maju, gereja akan berbuah lebat, gereja akan menjadi dewasa jika kita saling mengasihi satu sama yang lain dan saling menerima satu sama yang lain. Demikianlah kita akan melihat dan kita akan belajar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya sekian dan sedikit firman Tuhan pasti akan memberkati kita, dan kita telah menerima suatu pengajaran yang baru dalam kehidupan kita untuk menjadi orang Kristen yang dapat mengalami suatu gerakan untuk menjadi dewasa dan matang dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari jemaat kita tutup dengan doa. Tuhan Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang sangat baik untuk kami dalam hal kami telah belajar daripada firman Tuhan, di mana kami harus melihat hal yang merupakan gerak bagi jemaat dan orang Kristen untuk menjadi matang, yaitu untuk saling mengasihi dan saling menerima satu sama yang lain. Terpuji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin di dalam negara kami Malaysia, bahkan untuk negeri kami Sarawak. Tuhan, Engkau mengenal siapa mereka, kekuatan dan kelemahan yang ada. Kami berdoa biarlah Tuhan terus pakai mereka menjadi pemimpin yang akan membawa ketenteraman kepada negara kami Malaysia, bahkan juga untuk negeri kami Sarawak. Tuhan, kami juga mengingatkan pemimpin-pemimpin BEM Sarawak yang ada di pusat Miri. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau pakai mereka, jadikan mereka alat Tuhan sebagai orang yang atasan dalam BEM Sarawak untuk menggerakkan dan untuk membawa perkembangan yang begitu maju di dalam BEM Sarawak untuk masa-masa yang akan datang. Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Pada kesempatan ini kami juga berdoa, serahkan untuk kesatuan kami sebagai orang percaya. Biarlah kami berusaha untuk mendekatkan Tuhan dalam hidup setiap kami. Biarlah kami selalu menjadikan Engkau adalah sahabat kami yang paling setia di dalam kehidupan kami, di mana dan kemanapun kami pergi. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami dan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk perlindungan Tuhan bagi seluruh jemaat BEM Presbyterian secara khususnya daripada penularan COVID-19. Biarlah kami selalu dan senantiasa di dalam perlindungan kuasa Allah. Bahkan untuk semua anak-anak Tuhan, biarlah semua kami akan merasakan bahwa kami aman di dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.